wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, sobat movers dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Fajar Satria dari tim manajemen relawan filantropi Indonesia yang ada di kantor pusat ACT Menara 165 TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dan insya Allah bertemu kembali dalam RFI Class sharing session bersama salah seorang top 3 best performance RFI bulan Juni 2021, yaitu Mbak Tanti dari RFI ACT Surabaya. Alhamdulillah Sobat Movers, bagaimana kabarnya? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Untuk saudara yang sedang mengalami sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Dan yang sedang mengalami kesulitan, semoga segera diangkat juga kesulitannya. Amin. Allahumma amin. Nah, insya Allah memasuki momentum berkurban Idul Adha yang insya Allah kita akan laksanakan 10 hari lagi. Ini merupakan salah satu momentum yang dahsyat dan luar biasa bagi members relawan filantropi Indonesia dalam menyebarkan dan mensyiarkan program-program kurban kepada sahabat dermawan dan kepada donatur tentunya. Nah, kita sudah bersama kita Mbak Tanti dari RFI Surabaya. Beliau adalah salah satu top of 3 best performance RFI bulan Juni 2021, di mana beliau berhasil mengkonversi dan memperoleh closingan sebesar lebih kurang 200 juta. Nah, insya Allah ini sangat luar biasa bagi Mbak Tanti sebagai seorang RFI, menjadi penyambung kedermawanan antara donatur kepada penerima manfaat, menjadi penyambung antara si kaya dan si miskin, dan disinilah juga penyambung kebaikan-kebaikan yang mungkin belum terdengar oleh para dermawan, para donatur terkait program-program kemanusiaan yang ada di ACT. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita mulai agenda kita ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, khair insyaallah. Sebelum kita mulai, mungkin kita boleh kenalan dulu dengan Mbak Tanti. Tafadholi Mbak Tanti. Masya Allah, terima kasih. Ya, Mas Fajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan dan salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta kerabatnya, semoga tetap tercurah kepadanya, dan semoga iman Islam tetap menjadi kenikmatan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Mas Fajar, alhamdulillah ini saya juga baru ya, pertama kali ikut di live Zoom-nya untuk RFI dari ACT Indonesia ya. Ini ACT seluruh ya. Saya lihat ada saya lihat itu ada dari Bekasi, dari Madiun, dari Cianjur. Assalamualaikum semuanya sahabat-sahabat RFI di seluruh Nusantara. Ada dari Padang ya. Dari mana lagi nih? Dari Depok. Saya ada saudara di Depok, mama saya masih ada di Depok. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Baik, saya hari ini hanya sharing tentang mengapa sih kita ada di komunitas RFI. Sebetulnya saya pribadi juga senang dengan semua komunitas yang ada, asalkan komunitas itu mengajak kepada kebaikan.
Nah, salah satunya begitu saya diajak untuk RFI ini, saya langsung gabung. Tidak bertanya ini apa, ini ngapain gitu kan. Hayo udah jalan. Dan alhamdulillah saya bergabung itu mengenal ACT. Dari ACT baru ada di Surabaya. Waktu itu di 2016 saya mengenal ACT. Saya pakai itu ya, apa namanya? PowerPoint boleh ya? Boleh. Ya. Sebentar Mbak, kita jadikan host ya. Oke. Tafadhol Mbak Tanti. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan ya? Bentar. Belum masuk sepertinya Mbak Tanti. Oh, belum masuk. Ya, mungkin yang 2 tombol yang di bawah itu dicentang dua-duanya. Nah, nanti 2 bisa tombol di bawah dicentang yang di dua-duanya ya. ada box centang di bawah sebelum share screen. Nah, sebelum di-oke-kan itu dicentang dulu. Oh, sebentar. Ini di unload dulu deh ya. Ya. Screen share, terus habis itu ada 2 yang harus dicentang di bawah, langsung saja. Nah, baru di yang mana, Mas? Bentar ya. Yang ada share sound sama optimize for video clip. Yang di bawah, Mbak. Di bawah. Ya, sebelum klik share, itu ada share sound sama optimize for video clip. Langsung setelah dicentang baru di share. Partisipan share. Kasih ke Mas Fajar aja deh ya. Oh ya, boleh. Boleh dikirimkan filenya ke CS atau ke saya juga boleh, Mbak. Oke. Ke Mbak Dea, Kak? Iya, Mbak Dea, boleh. Iya, boleh, silakan. Admin. Sudah, Mbak Dea? Sudah saya kirim ke Mas Fajar ya di grup, cek Mas. Ya, sebentar. Oke. Kita download dulu sebentar. Baik, insya Allah kita bisa ini sebentar. Sudah ya? Sambil nunggu Mas Fajar. Oke, jadi sudah hari ini terlihat tuh, teman-teman? Semalam tuh saya sudah, alhamdulillah. Ya, silakan Mbak. Ya. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini, insya Allah tanpa rasa ujub dan rasa ria, saya akan
sharingkan apa yang menjadi satu amanah yang sedang saya jalankan hari ini, dan insya Allah semoga istiqomah sampai pada akhir hayat saya berpulang kepada rahmat Allah. Amin Allah. Ya, jadi kenapa kita ngomongin RFI? Karena kita ada di grup ACT, Aksi Cepat Tanggap. Jadi pada saat saya melihat, oh ACT, Aksi Cepat Tanggap, karena saya orangnya juga selalu cepat tanggap ya kan, aduh kayaknya pas banget ini dengan giroh saya yang ada, misalnya nih di jalan hujan-hujan ada kucing kecil teriak-teriak ya kan, kok ada kucing kecil ya, langsung gitu saya berhenti, saya ambil itu. Itu betul-betul kita ini ya, cepat banget kita tanggap terhadap keadaan-keadaan yang memang membutuhkan kaki tangan kita, membutuhkan waktu kita, membutuhkan fisik kita. Jadi saya angkat di sini adalah priority of action dan act now. Ya, seperti ACT ya kan. ACT selalu melakukan kegiatan yang priority, yang bagus, yang prioritas, yang memang betul-betul segera harus kita kerjakan dan langsung kita beraction tanpa kita harus memikirkan bagaimana keadaan setelah selanjutnya atau efek dari hasil yang akan kita ambil. Jadi insya Allah kalau kita merasakan kita ada dalam suatu kebaikan, insya Allah Allah ada bersama kita dan Allah akan menyelesaikan semuanya tanpa kita harus merasa susah payah. Itu yang harus diyakini. Itu saja. Oke, yang slide berikutnya. Ya, di sini saya akan menyampaikan dari siapa saya. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang dimana mempunyai suami 1 dan anak 3. Insya Allah semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Dan alhamdulillah saya sudah kepala 4 Mas Fajar, jadi Masya Allah. banyak sekali ya pengalaman hidup yang pasti Allah memberikan tidak dengan semata-mata, itu semuanya pasti kebaikan untuk saya dan keluarga. Saya memulai dengan bekerja di suatu laboratorium, kemudian selama 2 tahun, dan setelah itu saya diminta untuk menjadi medical representative. Ya, di sini tuh betul-betul kita sudah mulai merepresentatifkan. Nah, di situ. Jadi sangat sekali paslah dengan jiwa saya, pas dengan hobi saya, dan pas dengan amanah yang sedang ada di suatu perusahaan tersebut. Sama seperti di ACT ini, saya merasa bahwa saya juga merepresentatifkan program-program yang ACT punya, seperti itu. Jadi saya ada di 4 farmasi dengan produk yang berbeda, dan alhamdulillah itu menjadi suatu wawasan, menjadi suatu ilmu yang saya tahu. Jadi mulai ilmu obat-obatan, ilmu laboratorium, ya kan? Dan kemudian setelah saya melalang buana, di tahun 2010 saya memutuskan untuk usaha. Nah, usaha itu ya saya mengikuti karena saya seorang ibu rumah tangga, saya mengikuti pekerjaan ibu rumah tangga, yaitu saya berkecimpung di Twin Tulip Wear, di mana saya menjadi kepala cabang untuk Sidoarjo. Dan terakhir di farmasi itu manajer marketing ya, manajer area. Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai 2015 saya memutuskan untuk hijrah bergabung di Suara Muslim Radio Network, di mana saya juga menjadi humas, menjadi marketing ya, dan melakukan fundraising untuk Suara Muslim. Dan banyak sih teman-teman yang
kerjaannya banyak banget nih Mbak Tanti. Ya, nggak capek katanya. Alhamdulillah karena Allah beri kemudahan dan Allah bersama kita ya, semuanya terasa gampang gitu. Semua terasa sudah Allah bereskan. Dan aktivitas sosial selain di Suara Muslim, saya ada di Yayasan Konco Muslim, saya di Majelis Taklim Muqaddasah, Majelis Taklim Ahsanah, dan saya juga bergabung di Sahabat Masjid Indonesia, di mana kita melaksanakan safari-safari dakwah yang notabene bekerja sama dengan Suara Muslim. Seperti itu. Itu yang profil saya sehari-hari. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya harusnya panggilnya Ibu Tanti ini. Iya. Karena juga masih kepala satu Bu, belum 4 Oh gitu ya. Aduh. Ya Allah. Ya itu sebatas ya sekilas info ya siapa saya. Hanya seorang ibu rumah tangga yang ingin memberi kemanfaatan kepada semua halayak. Insya Allah seperti itu. Masya Allah. Nggak tinggi-tinggi, keinginannya itu nggak tinggi-tinggi. Masya Allah. Ya, Okay. lanjut ya Bu ya. Ya, boleh. Dan kemudian sekarang kita ini ya menyatukan visi misi kita, menyatukan frekuensi kita, karena kan kalau kita tidak satu frekuensi, kita tidak akan merasakan bahwa kita menjadi suatu teamwork ya, gitu ya Mas Fajar ya. Betul Jadi, Bu ya. Filantropi yang sedang kita jalani hari ini, kita sebagai relawan di dalamnya, relawan filantropi ini. Karena kita memang Allah sudah sunatullah ya, bahwa kita mendapatkan jiwa-jiwa yang qalbun salim, jiwa-jiwa yang suci, yang memang kita harus jadi ada ruh-ruh yang saling satu pemahaman, ruh-ruh yang saling satu frekuensi, dia akan mengikat satu sama lain. Itu yang harus dipahamkan. Dan saya merasa di sini saya merasa satu frekuensi dengan ayah bunda semua di sini, dengan kakak-kakak di sini, ya dengan tim ACT sebagai manajemen dan tim relawan filantropi Indonesia sebagai garda terdepan dari ACT. Dan insya Allah kita akan bersama-sama di sini menyumbangkan waktu kita, mungkin menyumbangkan uang kita, menyumbangkan tenaga kita untuk menolong sesama. Dan kita juga lebih banyak untuk mengumpulkan atau kita lebih banyak mencari tahu siapa-siapa lagi yang akan bersinergi, yang akan masuk ke dalam komunitas kita, komunitas sebagai orang-orang pecinta kebaikan. Itu yang menjadi tugas utama kita. Walaupun memang kita tidak ada di RFI seutuhnya ya. Kita misalkan nggak mungkin kita ada di RFI karena kita harus ada di semua lini. Kalau nggak gimana kita mau mengenalkan RFI, ya kan? Betul. Kalau nggak kita gimana mau mengenalkan ACT seperti itu. Oke, boleh yang selanjutnya Mas. Oke. Jadi karena saya seorang Muslim, saya harus betul-betul sesuai apa yang disyariatkan Allah. Di mana ternyata filantropi ini tidak semata-mata hanya sebagai suatu ilmu kemanusiaan semata, tetapi betul-betul Allah yang memerintahkan, yaitu sholat, ya, sedekah, infak, ya kan, nah, seperti itu. Dan ini salah satunya bentuk dari realisasi kita di dunia bahwa kita sedang menjadi hamba Allah yang menjalankan syariat, di mana kita selalu ada di padanan dari filantropi ini. Ternyata bahwa ada di sedekah, ya kan, ada albir, perbuatan baik. Ada juga pemberian untuk kebaikan, solidaritas kemanusiaan. Nah, seperti inilah 5 kata kunci ini semoga mengukuhkan kita bahwa kita berada pada rel, berada pada jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu akan Allah berikan hasil. Hasilnya apa? Pundi-pundi pahala, syafaat orang-orang yang
soleh, ya kan? Dan kemudian juga pada saat kita di titik keikhlasan kita itu merasa bahwa ringan deh, hati kita ringan, langkah kita ringan, kita karena kita mengurusi orang-orang, insya Allah hidup kita tuh diurusin Allah gitu. Itu yang sudah saya rasakan. Saya nggak sempat ngurusin diri saya. Ibaratnya kalau selagi muda apalagi ya. Ini kalau kan saya sudah berkeluarga. Saya sudah mempunyai banyak amanah ya kan. Yang belum banyak amanah ini, teman-teman yang masih single ya kan. Gunakan waktu semanfaat mungkin, sepositif mungkin, karena pada saat kita sudah banyak kegiatan di luar, apalagi banyak kegiatan di keluarga, itu memang menjadi satu prioritas. Tetapi jalan kita di tempat-tempat kemanusiaan itu sudah Allah berikan jalan pada saat kita sudah melakukan kewajiban. Seperti itu. Oke, yang ini selanjutnya Mas. Oke, di sini adalah saya hanya merefresh aja ya tentang filantropi kita, tentang wadah kita ini seperti ini, supaya kita betul-betul yakin bahwa ini loh kita, ini yang harus ada di hati kita, ini yang harus ada di jalan kita, yang menjadi bekal kita bergerak sehingga Allah akan pada saat kita yakin, pada saat kita merasakan keyakinan, insya Allah energi kita positif semuanya. Jadi harus yakin, benar nggak sih aku ada di RFI ya kan? Benar nggak sih aku berjalan di beriring dengan ACT, nah, seperti itu. Karena di mana filantropi yang sedang ACT galangkan ini, komunitas ini, insya Allah bahwa ini sebenarnya kita sudah kita kerjakan jauh sebelum kita berada di RFI. Jadi tidak ada kata tidak bisa, yang ada adalah bisa dan mudah. Seperti itu. Dan ini dari praktek yang sudah saya kerjakan, ya kan, kita ada tiga sistem ya, seperti kayak hari ini kita banyak sekali mendengarkan musibah, ya kan. Kadang musibah itu tidak bisa kita atasi sendiri, tapi kita harus atasi berjamaah, ya kan, dengan lewat komunitas ACT ini, komunitas RFI ini. Bencana-bencana yang sendirian kita tidak bisa atasi, dengan adanya wadah dari ACT yang mengatasi itu, insya Allah akan tertangani. Hanya saja memang pada saat hari ini kita mendapatkan musibah ya, bencana wabah. Nah, itulah yang memang tiga ini harus kita kerjakan semua sih. Melihat bahwa tetangga kiri kanan kita itu kan juga kita sudah melakukan filantropi sebetulnya dengan tetangga-tetangga kita. Terus bagaimana dengan layanan, ya kan. Nah, dari RFI ini ada MRI ya kayaknya ya di ACT seperti itu. Betul, Bu. Dan kemudian setelah kita dari penyediaan layanan yang voluntary service ini, itu semua ada di ACT, gimana kita tidak mau untuk membantu ACT ini. Dan saya sendiri banyak kenal las-las yang lain, ya kan. Terus terang programnya sama, terus teman-temannya juga ya sama ini ya kan. Tapi insya Allah ACT itu buat saya lebih kepada yaitu aksi cepat tanggap, yang saya juga tanggap juga gitu kan. Lagi-lagi kita kesini ya. Pada saat orang kan teman-teman yang lain ya nanti ini gini, ternyata alhamdulillah dari banyak yang sedang teman-teman yang kesusahan di lapangan, ya kan, ini ada, tolong ini diperhatikan, itu sudah jalan dari tim-tim yang di lapangan. Dan kemudian dengan asosiasi sukarela nih, kita harus ini ya, itu yang saya bilang, kita kalau hanya ada di RFI, teman-teman kita cuma di RFI, padahal yang pasar lebih luas, market yang lebih luas itu ada di sekitaran lingkungan kita.
seperti majelis taklim, seperti masjid, ya kan, atau juga badan-badan institusi yang lain yang memang kita kenal, itu seperti itu, yang mana mereka akan menjadi wadah untuk bisa kita hadirkan pertemanannya dengan ACT. Itu saya sering sekali mendapatkan meminta konsultasi, atau saya bilang, Mbak, aku ini ada penggalangan, kasih kemana ya, karena seperti itu. Ada yang kesini, oh ya udah benar, saya bilang gitu kan. Atau kalau menanya, ya kesini aja. Selalu saya memberikan prioritas pertama itu ke ACT. Walaupun nanti ada yang aku mau kesini aja, ya terserah, itu sudah menjadi hak asasi. Tapi pada saat mereka meminta untuk kemana ini harus disalurkan, nah saya bilang ACT aja, seperti itu. Oke, yang nextnya Mas. Nah sekarang karena kita berada dalam komunitas waktu, waktu untuk keluarga, waktu untuk diri kita, waktu untuk pekerjaan kita, dan waktu untuk sisi kemanusiaan kita. Nah sekarang kita lebih kepada apa sih makna waktu. Nah sekarang makna waktu untuk saya itu ya, bahwa waktu ini tidak akan terulang lagi. Jadi bila sudah lewat, ya sudah, yang ada kita hanya penyesalan. Nah semoga tidak ada penyesalan, yang ada adalah rasa syukur, bahwa saya bersyukur saya sudah isi waktu saya dengan kebaikan dan kemanfaatan, seperti itu. Dan yang memang menjadi tantangan utama, sama ya, mungkin ayah bunda merasakan hal yang sama, disiplin dan konsisten. Ini yang menjadi PR bersama, bagaimana sih kita membuat disiplin diri, membuat konsisten ini menjadi, jadi kalau disiplin itu tepat waktu ya Bu ya, kakak-kakak juga semua, dan konsisten itu lebih kepada kita bisa istiqomah. Bagaimana caranya kita bisa disiplin, bagaimana caranya kita bisa istiqomah, kita melihat bahwa kalau saya pribadi ini dari sholat 5 waktu. Pada saat engkau perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jadi kualitas kita dengan Allah akan menentukan kualitas kita di dunia. Gitu, karena sholat itu kan sudah menjadi satu aturan pertama amalan kita yang akan dihisab. Jadi perbaiki waktu kita dengan Allah, perbaiki waktu kita dengan ibadah dengan Allah, insya Allah itu menjadi kunci kita bisa disiplin, kunci kita bisa istiqomah. Dan ini dari waktu-waktu yang selama ini ada di keliling kita, seputaran kita, kita kan punya ini ya, plan A, plan B, plan C. Nah itu kan biasanya ini yang mana sih dulu yang aku kerjakan. Nah terus kemudian setelah kita membuat prioritas, ternyata sambil dalam waktu berjalan, jadwal itu harus berubah. Nah, kan itu harus siap seperti itu. Dan kemudian jarang menentukan target. Target aku tuh apa sih ya? Sekarang misalkan target kita misalnya one day one juice misalkan. Itu juga menjadi satu kunci bahwa pada saat kita bisa mengatur diri kita, kita bisa mengatur orang lain. Pada saat kita bisa mendidik diri kita, kita bisa mendidik orang lain. Itu kuncinya. Lebih kepada bagaimana kita dengan Allah, Allah akan memberikan hasil bagaimana kita dengan manusia di sekeliling kita. Insya Allah seperti itu ya. Dan suka menunda, ini kan banyak nih. Biasanya kalau saya lihat banyak nunda itu apa? Kebanyakan gadget. Kebanyakan berkeliaran di dunia maya. Yang Instagram, yang WhatsApp. Itu tuh harus punya time. Harus punya waktu kapan kita memegang gadget tersebut. Kalau dibilang slow respon, insya Allah enggak lah. Karena kita juga kalau memang butuh kita pasti menjapri kita. Jadi kita cek japri-japri aja dulu, baru kita lihat-lihat grup. Seperti itu. Terus mudah teralihkan dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat. Kurang fokus saat melakukan sesuatu. Ini juga misalkan kita di RFI,
kayak sekarang ini kemarin kita fokus pada Palestina, fokus pada pembuatan sumur. Nah, seperti itu yang menjadi fokus, terlepas kembali kepada girohnya masing-masing ya. Karena kalau saya pribadi untuk semua program yang ada, saya belum tentu bisa. Tapi aku mau fokus di sini, aku mau satu ini, tapi kemudian saya bisa merepresentatifkan, memberikan wawasan kepada para donatur bahwa ini loh program yang memang dibutuhkan. Nanti kita akan buka seperti apa sih macam-macam donatur seperti itu. Dan yang belum berhasil itu yaitu time schedule, pembuatan target seperti itu. Oke, Mas, sudah. Oke, dan ini saya bergabung di charity ya. Di charity ini setiap tahun pasti saya membuat satu charity besar dengan teman-teman. Nah, seperti ini di 2016, 2017, 2018, 2021. Nah, saya membuat sinergi seperti ini yang akhirnya bisa mengantarkan saya ada di RFI ini. Seperti itu, Mas. Oke, cukup ya yang sudah yang saya paparkan. Tinggal mungkin kita tanya jawab aja atau mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Yang belum tersampaikan mungkin dari tim ACT, apa yang harus saya sampaikan lagi? Baik, Masya Allah. Jazakillahu khairan, Ibu Tanti. Alhamdulillah ini saya melihat Ibu Tanti adalah sosok yang luar biasa, Masya Allah. Memang sudah ikut aktif dalam dunia kemanusiaan dan sosial sejak beberapa tahun yang lalu, Bu ya. Masya Allah. Jadi memang saya pun belajar banyak dari apa yang Ibu sampaikan. Jadi teman-teman Sobat Movers, kita tidak hanya diberikan strategi atau bagaimana caranya menjadi RFI yang efektif dan efisien, tapi kita diajarkan juga dari Ibu Tanti, bagaimana pengalaman hidup Ibu Tanti sebelumnya yang berkecimpung di dunia medis, ke marketing, dan hijrah ke Radio Muslim. Masya Allah, ini segmen yang beda-beda, Bu ya, tapi ini luar biasa, semua atas izin dan karunia Allah tentunya. Saya juga belajar bagaimana kita sebagai seorang RFI, apa yang disampaikan Ibu Tanti yaitu menyamakan frekuensi yang pertama, menyamakan visi dan misi. Kita harus menemukan alasan kuat kenapa kita harus bergabung bersama relawan filantropi Indonesia ini. Terus juga kita mendapatkan pelajaran bahwa kita harus saling membangun trust, kepercayaan satu sama lain. Kita sebagai relawan filantropi Indonesia, Sobat Movers, itu menggerakkan kebaikan, menyambung kebaikan. Tentunya harus membangun, menyampaikan kebaikan dari program-program ACT. Tentunya kita harus membangun kepercayaan satu sama lain antara ACT dan RFI. Karena sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana yang kita berikan informasi kepada teman-teman RFI pada saat sosialisasi dan orientasi pertama, RFI ini adalah bagian dari ACT. Teman-teman sudah menjadi keluarga besar lembaga umat, yaitu Aksi Cepat Tanggap. Baik teman-teman, insya Allah kita bisa langsung buka sesi pertanyaan. Sebelum itu, Ibu Tanti, sambil kita menunggu pertanyaan, silakan teman-teman memberikan pertanyaan melalui kolom chat atau raise hand untuk jika ada yang bertanya secara langsung. Mungkin beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum nih Ibu Tanti, gitu. Yang pertama mungkin bisa langsung dijawab aja ya Bu ya, kita kayak acara talk show aja, boleh kita sambil diskusi aja, teman-teman bisa interaktif, nanti jika ada yang bertanya boleh raise hand-nya atau memberikan pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Baik, pertanyaan pertama nih Bu, kita langsung sharing tips dan trik sukses sharing program kemanusiaan ini kepada donatur seperti itu.
Nah, yang pertama, apa langkah awal Bu yang Ibu lakukan saat menawarkan program kemanusiaan kepada donatur, baik kepada orang yang sudah dikenal maupun orang asing atau yang belum dikenal? Bagaimana cara mendapatkan kepercayaan mereka? Oke. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Mas Fajar dan teman-teman RFI dimanapun berada, insya Allah kita menjadi satu keluarga saat ini ya. Semoga saya bisa istiqomah juga ada di dalam RFI ini, mohon doanya, dan semoga bisa menularkan apa yang hari ini saya bisa dapatkan. Insya Allah pada saat kita mengawali program ini, jadi pertanyaan yang tadi itu dari donatur ya, kita lihat donatur kita itu ada bermacam-macam. Yang pertama pasti donatur yang kita kenal, donatur yang tidak kita kenal. Nah, pada saat donatur yang kita kenal itu kita kenal, beliau kenal. Ada juga yang level kedua itu donatur yang kita kenal, dia tidak kenal, ya kan? Kenalnya sepihak aja, atau beliau kenal saya tidak kenal beliau, seperti itu. Dan dua-duanya tidak kenal dan tidak kenal. Nah, itu ada levelnya ya kan. Nah, itu gampang sih sebetulnya untuk mendapatkan yang tidak kenal dan sama sekali tidak kenal ya. Nah, saya akan memulai dari yang titik bawah sendiri. Saya tidak kenal beliau, beliau tidak kenal saya. Nah, ini kan bingung nih kita, tapi kok tahu dari kontak dari mana? Nah, biasanya kontak-kontak itu kita mendapatkan saat kita sedang dalam majelis, ya kan? Kita ketemu di satu majelis. Kalau memang saat itu kita yang sedang ngomong, pasti beliau kenal kita kan, awal ya kan. Tapi kalau lagi nggak ngomong, sama-sama duduk sebelahan, ya akhirnya kita lah mulai berkenalan. Nah, kemudian berlanjut kepada mendapatkan kontak. Kemudian berlanjut kepada mungkin kita akan, kalau di WhatsApp kita punya story-story yang mungkin kita bisa perlihatkan, terus kita say hello, tanya kabar, seperti itu. Itu aja dengan 3 hari itu insya Allah kita sudah bisa asal kita bertemu pada frekuensi yang sama dulu ya, sama-sama ketemu di tempat ngaji, sama-sama ketemu ya mungkin di mall bisa jadi kan, yang oh ya kita sama ternyata seperti itu. Tapi rata-rata karena saya nggak jarang pergi ke mall, saya lebih sering ketemunya di masjid pada saat tarawih, ya kan, pada saat sholat subuh berjamaah, safari subuh itu saya banyak sekali punya save kontak orang-orang karena saya suka nyapa duluan. Jadi kita ini aja lebay-lebay dikit lah menyapa. Oh kan baru kelihatan. Nah, rumah di mana? Biasanya seperti itu. Itu menjadi satu modal, yaitu kita menjemput kontak number. Terus kepada yang sudah kenal kita lebih enak sekali kan, kita say hello-nya lebih oh ini Bu Tanti ya, saya ada di grupnya Bu, saya ini, oh ya, baru nanti oh ya Bu siapa, nanti saya share nomornya, kemudian kita berlanjut, dan itu menjadi database juga. Terus yang ketiga yang sama-sama kenal, nah kita kalau sudah sama-sama kenal, enak banget kita tinggal masukkan program kita mau ngomong apa, karena kemarin sedang isunya isu Palestina ya, gampang sekali ngomong isu Palestina. Terus kalau yang nggak ada isu Palestina ya, isu-isunya di sekitaran kita lah, misalnya kayak kemarin bedah rumah ya kan, saya kasih tahu ini loh ada bedah rumah, terus kemudian saya kontak ACT, Pak ACT ada MRI, akhirnya tersampaikan. Kemudian saya ngomong, ini loh sudah diurus sama ACT, ayo kita donasi ke sana ke bedah rumah ini. Terus kemudian sumur, ini lagi musim kekeringan, ayo kita sedekah sumur. Itu juga banyak sekali ibu-ibu yang minat, yang memang ya seperti itulah, karena memang sudah satu frekuensi sama kita, seperti itu. Jadi kenali donatur seperti itu. Ada juga donatur yang menolak sama sekali dengan kita, yang tidak mau ketemu kita, dalam arti aku nggak yang kayak Mbak Tanti, mungkin karena
umur ya kan, jauhnya umur bisa jadi ya kan, tidak bisa ngeklik ya itu. Tapi kan banyak ya teman-teman kita kan juga ribuan nih kan, insya Allah semua sudah ada amanahnya, semua ada makomnya, jadi nggak harus kita merasa kecil hati, duit aja, X no, sekarang gitu. Oke, terus kemudian bisa juga kalau mau butuh agak banyak, kita kumpulin tuh orang-orang. Karena kalau kita mau butuh 50 juta, kalau hanya satu orang kan susah. Gimana caranya? Ya udah kumpulin aja 50 ribuan, tapi 1000 orang seperti itu. Caranya gimana? Bikin charity, buat flyer ya kan, seperti itu. Terus buat event, seperti itu. Itu yang saya kerjakan. Ya pasti kerjasama dengan CT ya, yang waktu itu. Terus kemudian kalau sekarang misalnya, sekarang itu kan susah nih bikin event karena pandemi. Terus ngapain ya kan? Juni kan ini ngapain kita ya kan? Bu Tanti tuh ngapain sih bulan Juni kok bisa ngumpulin segitu gitu kan? Akhirnya kan saya itu karena punya sudah banyak komunitas ya kan, share aja program kita. Ini loh isu Palestina, ya kan. Pada semua komunitas, semua lembaga itu juga sedang sama-sama nge-share, ya kan. Nggak apa-apa, saya bilang, nggak apa-apa, bagus, share aja, saya bilang gitu. Ayo share, komunitasmu lagi ngumpulin, ya di masjid saya juga ngumpulin Bu, saya donasi ke masjid saya, nggak apa-apa. Saya donasi ke komunitas saya, nggak apa-apa. Begitu sudah terkumpul, kan saya udah tahu tuh teman-teman yang megang komunitas itu tuh. Nah, sudah dapat berapa Bu? 200 juta. Sudah dapat berapa Bu? 10 juta. Misalkan, ayo kita kumpulin ke ACT. Nah gitu. Seperti itu. Itu juga jadi satu, kita berada di mana saja. Jadi kayak sempat teman-teman itu, Ustazah Evi itu sampai bilang gini, Mbak Tanti itu ada di mana-mana. Bayangannya banyak katanya. Di taklim ini ketemu Mbak Tanti, di taklim ini ketemu Mbak Tanti, katanya seperti itu. Ya karena waktu saya ngerjain safari dakwah di masjid-masjid itu, saya buat majelis taklim sekalian. Jadi nggak cuma bapak-bapaknya doang yang suruh ngaji, ibu-ibunya juga disuruh ngaji. Itu jadi satu track kita ya. Track kita, langkah-langkah kita seperti apa sih untuk mempunyai database. Kemudian karena sudah saling pintar, sudah aja KCT sendiri mereka. Jadi nggak lewat saya lagi, ya nggak apa-apa. Itu Allah sudah kirimkan masing-masing amanah ya kan. Alhamdulillah kan saya dapat jariahnya Mas. Iya betul, Masya Allah. Iya. Dan kemudian kalau memang mau mendapatkan yang ikan pausnya, kelas gedenya, donatur kelas gede, itu biasanya kita, ini pengusaha nih, kayak misalnya Ebat Wisata yang saya kasih tahu tuh, ini Ebat Wisata nih, jamaahnya kan haji plus semua nih, ya kan? Setiap tahun dia ngeberangkatin 200 orang. Nah, dari satu keberangkatan tahun 2000, yang Lombok itu 2017 ya, itu terkumpul 90 juta. Di satu titik gitu aja, saya udah nggak kemana-mana, cuma di situ aja teman-teman. Selama manasik saya ada di situ, ya kan. Selama mereka berangkat, saya ada di situ, bantuin apa dia butuh apa. Begitu kita sudah sounding, ada bencana Lombok yang memang mau komitmen bisa transfer, yang sekarang ada duit boleh ditaruh di kotak ini, surfak, boleh langsung kerjain itu Mas. Itu saya juga sampai Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi memang sebar jalannya di mana-mana Bu ya. Ya, bayangan kita ada di mana-mana. Yang pasti itu tetap bahwa ilmu melobi ya, lobbying kita. Bagaimana kita melobi teman-teman kita ilmu. Jadi kita butuh ilmu sebetulnya. Ilmu melobi lah, ilmu bagaimana branding diri ya kan. Oh Mbak Tanti itu sudah terbranding orang yang bergerak di dakwah. Oh, Mbak Tanti itu sudah terbranding orang yang bergerak di Suara Muslim. Itu menjadi satu bekal ya, satu senjata ya seperti itu. Terus kemudian kita harus kuasai produk ACT. Kalau kita nggak tahu produknya, ya pasti nggak bisa jualan gitu kan. Terus kemudian kuasai donatur itu ya. Donatur itu yang tadi saya bilang
teman-teman, oh itu mereka ada di sini, di sini, di sini. Terus kalau yang memang, jadi pernah tuh satu orang bisa, saya bikin safari dakwah waktu itu dengan Ustadz Abu Somad, hanya untuk makan bersama Ustadz Abu Somad, satu kursi 15 juta. Waktu itu saya kerjasama dengan masjid perumahan, dapat 300 juta, Mas. Masya Allah. 300 juta untuk pembangunan toilet, tempat wudhu, PWT. Barakallah. Tempat wudhu. Jadi yang, karena waktu itu kan belum pandemi ya, jadi orang itu pengen makan bareng Ustadz. Saya tuh sampai geli langsung juga. Bertemu langsung, Bu, ya? Terus di rumahnya owner lagi, buat wisata. Siapa yang nggak pengen ya kan? Orang kan berbondong-bondong yang, dan saya share itu ke Japri itu. Saya nggak yang blasting, nggak. Japri orang-orang itu. Saya Japri. Abah mau nggak makan sama Ustaz Somad di rumahnya ini? Mau. Tapi nyumbang ya buat toilet 15 juta. Boleh katanya. Maksud itu. Dapatlah sekitar 25-30 insya Allah. Kan saya nggak megang duitnya ya. Saya nggak megang rekening itu. Saya nggak tahu yang hitungan. Cuma hasil akhir yang surpak saat acara itu 100 juta. Sisanya itu 200 juta. Seperti itu. Saya ikut ngitung itu receh-recehnya juga. Masya Allah, iya. Seperti itu. Khair, Ibu, berarti ada beberapa poin yang bisa Fajar tangkap gitu ya. Karena memang yang pertama tuh mulai dulu aja gitu, Bu ya. Kita tuh silahkan menyambung silaturahmi di mana saja, asalkan itu di atas perkara kebaikan. Seperti yang Ibu Tanti lakukan, seperti itu. Nah, disitulah mulai kita bisa mapping data donatur kita, tipe-tipe donatur kita, apakah itu dari circle atau lingkungan terdekat kita, atau masuk seperti yang Ibu Tanti lakukan, yaitu masuk ke komunitas-komunitas seperti itu. Yang di sana mempunyai banyak anggota juga, dan dipelajari juga tipe donaturnya seperti apa, level-levelnya seperti itu. Baik, Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu segmen donatur apa saja, tapi itu sudah dijawab barusan, alhamdulillah. Terus juga pertanyaan selanjutnya, apa sih, Bu, gitu? Ada nggak kendala saat menawarkan? Apakah Ibu pernah ditolak, atau mungkin yang terburuknya, kasus terburuknya Ibu pernah disuruh pergi, ini apa sih gitu? Pernah nggak, Bu, seperti itu, Bu? Oleh donatur. Ya. Alhamdulillah, karena Allah yang menutup aib kita, ya kan? Dan Allah yang menjalankan semuanya. Kita kan tinggal, kita memulai, Allah yang mengakhirkan. Masya Allah. Seperti itu. Jadi nggak ada. Kalau penolakan itu hanya sebatas bahwa dia itu menolaknya karena yaitu tadi, oh saya sudah masuk ke lembaga lain. Jadi saya nggak ikut ke lembaga yang sedang Ibu galang. Itu sering seperti, oh enggak apa-apa. Padahal lembaga lain, kalaupun aku sudah tahu siapa yang megang lembaga itu, komunitas itu, saya suruh masuk ACT. Seperti itu. Terus kemudian juga ditolak karena memang nggak punya dana. Kalau nggak punya dana, saya minta beliaunya ikut nge-share lagi ke grup-grup dia. Yang saya nggak punya grup sama dia. Kalau gitu, Bu, mohon izin boleh bantu nggak Ibu sharekan materi ini ke teman Ibu, entah boleh Japri atau boleh di share grup aja. Ada yang bilang, aku share di grupku aja ya Bu Tanti. Oh boleh. Ada yang ya sudah, nanti aku punya teman-teman yang suka nyumbang, nanti coba aku mintain sama mereka. Dan alhamdulillah itu menjadi lebih gendut lagi ya fundraising kita. Kalau saya sendiri kan nggak tahu ada yang transfer konfirmasi. Ya, saya dari temannya Ibu ini, saya di itu. Oh iya, alhamdulillah. Terus itu langsung saya save itu. Berarti ini jadi database seperti itu. Berarti Ibu Tanti seperti menemukan pola tersendiri lah ya, gitu ya. Yang nyaman dilakukan gitu kepada donaturnya. Insya Allah. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang kita rangkum dari tim manajemen, mungkin kita bacakan dulu pertanyaan dari teman-teman Sobat Movers yang sudah ada di chat box. Ya. Yang pertama ini dari Mbak Yulianti,
Insya Allah pertanyaan yang ini donatur rata-rata teman yang sudah dikenal atau donatur baru. Insya Allah ini sudah dijawab, diceritakan secara detail oleh Ibu Tanti. Dari Mbak Lolita Aprila, RFI Pasuruan, Jawa Timur. Bu, bagaimana Ibu membuat strategi dalam menjualkan produk kemanusiaan, khususnya kurban? Nah, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan yang sudah kita rangkum juga nih, Bu, kebetulan. Oh gitu ya. Iya. Untuk yang kurban ya. Jadi kurban itu hari ini kan pandemi. Jadi jalanan di seluruh titik-titik Surabaya, Sidoarjo, ya kan, Gresik itu ditutup. Saya kalau ke radio, ke Suara Muslim itu harus lewat jalan tikus. Jalan yang harus berbagi dengan teman-teman yang lain, nggak yang jalan raya satu arah. Dan itu jadi satu suatu masalah ya, atau kendala, satu kendala untuk teman-teman yang jualan langsung masjid-masjid seperti itu. Jadi solusinya seperti apa ya? Solusinya harus dikumpulkan menjadi di satu lembaga, misalkan ACT atau lembaga yang lain yang memang sekarang sedang menggalang paket kurban seperti itu. Nah, atau yang kayak saya ini, saya sudah 2 kali waktu itu korban untuk ACT. Nah, terus yang dua kali saya kurban untuk daerah minoritas Muslim. Nah, itu jadi sampaikan alasan-alasan kenapa kita harus berkurban. Sampaikan alasannya. Sekarang Palestina lagi musim dingin, ya kan? Palestina juga butuh. Waktu itu kan aku lihat di sini tuh di masjid aku si sapi sama kambing udah banyak. Nanti saya lari ke Palestina gitu loh. Kan kita lihat, oh ini udah banyak, ini udah banyak. Habis itu ada pasien Mbak, ini minoritas nih, butuh berapa kambing ini nih. Nah, itu kita kerjain ke situ. Nah, ini juga menjadi satu tool untuk ACT, untuk paket kurban daerah minoritas, paket kurban ACT. Terus sampaikan alasan-alasan itu kenapa kita harus berkurban ke sana. Itu yang dikerjain sih. Ya, Insya Allah. Jadi memang Bu ya, kalau ibaratkan kita ingin menjualkan sebuah produk gitu ya. Jadi kita emang harus mengenal produk itu sendiri gitu kan. Sebelum kita menyebar kebaikan, kitalah yang berbuat baik. Sebelum kita mengajak orang untuk menyalurkan kedermawanannya, kitalah yang harus menjadi dermawan terlebih dahulu. Seperti itu ya Bu ya. Kunci suksesnya seperti itu. Jadi kita nggak cuma ngomong doang ya kan, atau kalau enggak ya bukan maksud aku seperti itu. Cuma pada saat kita sudah melakukan hal itu, kemudian kita menyampaikan alasan itu, kayaknya lebih dari hati ngomongnya. Ya, Insya Allah. Jadi memang selain dari trik yang tadi, Fajar tangkap juga bahwa kalau kita lihat dulu kondisi sekitar kita gitu ya, kondisi donatur. Seperti contoh yang Ibu lakukan, yaitu misalkan di masjid sudah ramai yang berkurban, mungkin bisa ditawarkan program kurban tepian negeri, pelosok negeri, dan program Palestina, misalkan kurban Palestina, seperti itu. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung dan berkenalan dengan Ibu Tanti. Tafadhol teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand atau menyalakan mic-nya langsung. Juga boleh, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman, jika ada. Jangan malu-malu bertanya teman-teman ya. Kalau malu-malu bertanya nanti stuck di jalan. Nggak bisa gerak kitanya. Boleh sambil nunggu yang nanya, ini saya kasih tips juga ya Mas ya. Pada saat kita mau menawarkan, ini di saat pandemi nih kan kita nggak bisa ketemu orangnya tuh. Jalan satu-satunya berarti kita bertemu via sosial media, ya kan? Nah, sosial media kan kita banyak, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa WhatsApp, ya kan?
yang selama ini saya ngerjainnya lewat itu. Nah, tinggal kalau kita sudah mengerjakan itu, berarti kita harus mempunyai database yang betul-betul kita paham orang-orang itu. Jangan sampai kita nge-share program dianya malah jadi gitu. ilfil sama kita. Oh, ini Mbak Tanti kan cuman WhatsApp aku cuma minta dana kan seperti itu. Nah, jadi kita misalnya punya teman-teman yang memang sudah paham bahwa dia memang suka dengan donasi dan kemudian dia terbiasa donasi via transfer. Nah, ada yang kalau yang nggak via transfer gimana? Kita jemput itu duitnya. Saya ke rumahnya. Sempat ada rumahnya jauh. Aduh gimana nih? Jadi donasinya itu 100.000. Jauhnya itu bensinnya lebih dari 50.000. Masya Allah. Coba bayangin itu. Kan saya naik mobil kan bisa naik motor kan. Ini 100.000 dijemput 50.000. Gimana ya Allah? Itu jadi dan capeknya kan. Tapi ingat ada donasi yang 10 juta cuma transfer seperti itu. Ingat ada donasi sekian juta dia transfer, aku nggak harus bergerak apapun. Dari situlah timbul semangat untuk jalan ke tempat itu. Terus sudah gitu waktu kita membroadcast atau menjapri satu-satu orang itu tuh lihat waktunya. Jangan sampai pada saat dia lagi asik tahajud ya kan, itu masuk dia sedikit, ini belum juga azan subuh sudah ada Mbak Tanti ngechat ya kan nggak baik tuh ya kan. Ini juga ini lagi waktu dia lagi waktu me time-nya dia dengan Allah, kita ikut me time lah, jangan cuma kita sibuk ber-WhatsApp seperti itu. Terus pastikan juga kondisinya kita bertanya kabar dulu, sedang gimana kabarnya, lagi ngapain, sehat. Begitu dia jawab oh aku lagi ini nih ya, baru kita perpanjang chatnya seperti itu. Jadi tahu base time-nya, waktunya, kondisinya, kapan kita harus ngechat itu. Itu sih strategi kalau kita pengen dapat banyak ya, apalagi hari Jumat tuh. Hari Jumat, sedekah Jumat, makin berkah dengan sedekah seperti itu. Jadi tidak melulu langsung closing Bu ya, memang disapa dulu gitu kan, disampaikan dulu kebaikan-kebaikannya, diberitahukan programnya, barulah diajak untuk closing dan berdonasi seperti itu Bu ya. Betul. Ya. Baik Ibu Tanti, sudah ada pertanyaan masuk dari Mbak Andini Wulansari. Boleh. Ya, salam Mbak Andini Wulansari, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Tanti kan kesehariannya memang aktif di majelis taklim dan sebagainya. Nah, untuk relawan yang seperti kita yang kesehariannya kurang aktif di majelis taklim dan lingkungan, adakah saran-sarannya Bu gitu? Itu sarannya tadi perkuat database aja. Kan kita punya grup pasar, grup toko, atau grup kalau ibu-ibu mungkin wali kelas ya, grup sekolah itu loh, grup sekolah kan ada. Terus kemudian grup perumahan, grup RT kan kita juga punya tuh. Terus kita punya mungkin grup ibu ikut apa di mana, atau grup keluarga aja. Pasti ibu di WhatsApp, kalau ibu ber-WhatsApp ya, ibu punya grup paling enggak minimal paling untuk hari ini 10 atau 15 grup pasti punya. Nah, dari 5 sampai 15 grup itu bisa diambil, mungkin ada atau kita di-add komunitas apa gitu. Aku kalau di-add itu dibiarin aja. Hari ini saya punya grup WhatsApp itu ada 100. Wah, Masya Allah, banyak banget ya, banyak banget Masya Allah. Banyak banget yang sampah-sampah udahlah, yang sunah-sunah ya adalah ya kan, yang cuman grup alumni ya kan, tadinya tuh males banget masuk ya kan, tapi dari situ tuh kita bisa memeta, di peta itu, oh ini teman-teman yang satu frekuensi sama kita, yang sudah mulai hijrah, yang sudah mulai memikirkan akhirat,
yang rasa kemanusiaannya sudah tumbuh, itu bisa kita lihat dari situ. Itu bisa kita japri-japri. Makanya begitu kita sudah merasa selesai meta grup itu, left aja. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Ini trik yang sangat luar biasa sih, Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman dicatat nih apa yang disampaikan Ibu Tanti nih. Karena ini ilmu yang sangat luar biasa dan insya Allah. Ilmu sudah dikerjain loh. Iya, dan sudah dikerjain. Ini adalah pengalaman hidup. Ya. Insya Allah ini bisa teman-teman lakukan, teman-teman tiru dan teman-teman duplikasi lah istilahnya untuk dilaksanakan di tempat dan lingkungan teman-teman Sobat Movers. Ada dari Mbak Eti, networking, brandingnya, database-nya oke banget Mbak Tanti, Masya Allah. Insya Allah. Ya. Semoga bermanfaat juga bagi Mbak Eti dan Sobat Movers lainnya. Ya. Semoga berkah. Ya. Amin. Silakan teman-teman Sobat Movers yang ingin bertanya kepada Ibu Tanti terkait strategi lainnya, mungkin masih ada hal yang perlu ditanyakan yang mengganjal di hati teman-teman selama ini. Gitu. Biasanya nih Bu, terkait ini kita juga sering saya udah closing banyak gitu kan, tapi ini proses pencairannya agak sedikit terhambat gitu kan. Apakah itu bisa mengurangi semangat Ibu gitu kan sebagai seorang RFI? Oh, siap. Oh, boleh. Ya. Ini sekarang teman-teman juga kita terkendala di pusat, kita juga kadang terkendala ini karena semuanya by system, kita juga mempunyai alur yang kita istilahnya kita perlu tunggu approval-nya seperti itu. Nah, ini terkait ini ya sistem di manajemen ya kan? Ya, nah itu kan beberapa RFI juga kadang beberapa ada yang komplain, ada yang turunlah semangatnya gitu kan. Oh, Masya Allah. Iya. Nah, ini nih saya rasa dengan pengalaman dan Ibu di bidang sosial kemanusiaan tentunya. Nah, ini saya yakin itu tidak jadi masalah buat Ibu karena tentunya ini akan dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, bagaimana Ibu mengatur merefresh kembali semangat itu, Bu, gitu. Oke, siap. Ini kalau kondisi down ya. Iya, kondisi down. Oh, lagi malas nih. Udah capek lah gitu. Karena saya juga manusia, bukan malaikat, itu pernah terjadi. Pengakuan ya. Itu pernah terjadi. Dikembalikan lagi sama Allah bahwa rezeki sudah Allah beri, tidak akan salah alamat, ya kan? Dan rezeki itu seperti maut yang mengejar kita. Ya. Santai aja, ya kan? Iya, ada yang sempat bilang, iya Bu Tanti udah cukup, kita yang kurang-kurang nih. Kurang cukup itu dari hati, bukan dari income masuk. Seperti itu, saya kembaliin lagi seperti itu. Terus ini yang dari 2016 tuh, saya kan disuruh masuk RFI, ada nggak usah, udah aku di ini, sampai yang zaman dulu itu bikin MOU ya kan? Iya. Nah, RFI itu tahun berapa hadir? Alhamdulillah RFI baru tahun ini Bu, di awal Januari. Nah, gitu tuh. Karena memang kan, RFI sebelumnya itu ada agen filantropi yang namanya agen hybrid dan lain-lain. Tapi kita sekarang kita nggak hanya mengajak orang tertentu, tapi kita juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa bergabung aktif di dunia filantropi seperti itu. Ya. Jadi pada saat tujuan kita hanya mengambil ridho Allah, bukan mengambil pencairan, itu Allah akan mudahkan itu pencairannya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gitu aja tipsnya. Ya. Jadi semangat lagi kita, gitu kan. Kalaupun tidak Allah ganti saat ini dari ACT, diganti Allah nantinya, atau diganti di dunia tapi dengan berkah yang lain. Insya Allah. Itu saya udah suka banget sama ACT itu. Yang sekarang pun yang ini kan ada awards tuh, ternyata kan dia ditransfer ke Mas Irfan ya kalau nggak salah ya. Karena terlalu gede. Ya udah. Padahal awards itu dari awal berdiri itu saya yang
ikut melahirkan ya kan, ikut melahirkan. Terus kemudian sekarang juga menjadi klien eksklusif di Suara Muslim. Ya, Masya Allah. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya donatur maunya aku tuh aja Mas Irfan, itu udah nggak apa-apa. Masya Allah. Saya Iya. diganti dari yang lain, alhamdulillah. Jadi memang nggak pernah takut ini Bu ya, nggak pernah takut kehilangan sama sekali. Karena kita Jangan, bersama semua kan Allah. titipan, semua titipan. Iya. Kita pulang juga nggak akan bawa apa-apa kok, Iya. hanya bawa amalan. Insya Allah teman-teman Sobat Movers yang apapun curahan hatinya, terkendalanya terkait pencairan itu kita terus maksimalkan di pusat. Kita juga mengikuti arahan dari para leaders dan memaksimalkan sebaik mungkin bagaimana para relawan filantropi Indonesia ini Sobat Movers kita dimudahkan, kita juga memudahkan juga seperti itu. Amin. Ya. Baik, tadi ada yang bersuara, boleh kenalan Mas? Ya, kita bacakan dari chatbox ya Bu ya. Boleh. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Yulianti. Bagaimana cara merawat donatur Bu gitu? Oh, merawat donatur, ya. Iya. Baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pasti ya, hati kita pun harus dirawat, apalagi hati orang lain, ya kan? Ya, Masya Allah. Seperti itu aja. Kita juga ingin dipuji, jadi kita juga harus memuji. Ya, kembalikan lagi semua kepada diri kita. Kita ingin dihargai, jadi hargailah orang lain. Kita ingin disayang, jadi sayangilah orang lain. Seperti itu kuncinya. Jadi saat kita merawat donatur, seperti kita merawat keluarga kita. Kalau yang teknisnya, bagaimana cara merawat, biasanya pada donatur-donatur yang gede-gede, itu saya selalu say hello, kemudian saya tanya kabar, sedang ngapain, lagi di mana. Ya gabut-gabut aja sih. Bu, saya lagi gabut nih. Ibu lagi ngapain? Kadang kalau, ke sini, ayo ngopi bareng. Nah, biasanya oke, jalan. Ya, karena aku bagian luar, ya kan, ya nggak harus stay di kantor, jadi keliling aja. Jalan aja. Malah dapat pahala silaturahim, pahala makan siang. Masya Allah. Jadi sebenarnya banyak kebaikan Bu ya, tidak melulu fokus kita jangan mengarah kepada closing dan donasi saja, seperti itu Bu ya. Ya. Jadi merawatnya itu kembali lagi pada diri kita aja. Kita mau hargai orang lain. Kita mau pengen disayang, sayangi orang lain. Seperti itu. Jadi perbaiki diri kita, maka Allah akan memperbaiki. Perbaiki dengan orang lain, kita akan diperbaiki sama Allah. Seperti itulah. Ya, salam dari Mas Iran, Ibu, Masya Allah, syukron sharingnya. Ibu Tanti, Insya Allah bisa menginspirasi sahabat mover semuanya. Amin. Allah. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Bu. Dari Mas Dadan RFI Cianjur. Izin bertanya bagaimana caranya memotivasi diri selama belum closing. Mungkin selama bergabung beberapa bulan di RFI, tidak pernah mendapatkan closing seperti itu. Nah. Oh gitu. Cara memotivasi diri ya? Iya. Cara memotivasi diri. Oke. Saya sendiri juga ada banyak program itu yang saya tawarkan tidak pernah berhasil. Tapi pada saat saya menawarkan program ini, ternyata ini berhasil. Oh, mungkin Allah tempatkan rezeki ini di program ini gitu. Kemudian upgrade diri kita, perbaiki diri kita dalam arti perbaiki program itu kita kuasai benar-benar gitu. Terus kemudian karena kita sedang meminta ridhonya Allah, kita berbuat yang Allah ridho. Misalnya kalau hubungan dengan masalah rezeki, kan kita sedekah ya, lakukan kebaikan nanti Allah ganti dengan 10 kebaikan. Gitu aja, sedekah aja. Bismillah ya Allah, aku mau sedekah. Nah ternyata pada saat kita sedekah itu nanti akan diganti Allah, ya kan? Tapi jangan karena berharap biar closing ya kan? Pokoknya jalankan. Aku pengen ridhonya Allah nih, gimana caranya supaya Allah itu ridho sama aku?
semua yang aku kerjain Allah ridho dengan apa? Dengan hasil yang baik, dengan hasil yang memuaskan, dengan hasil yang dimudahkan. Seperti itu. Ada nggak tantangan yang memang sangat berat seperti di filantropi seperti ini? Insya Allah karena kita bukan menjadi sumber mata pencaharian, itu nggak berat jadinya. Tapi pada saat kita sudah mengambil RFI ini sebagai mata pencaharian, itu jadi hitungan matematikanya dunia. Ya, betul. Sedangkan kita kan di filantropi ini sedang bermatematika dengan Allah, ya kan? Kita mempunyai matematika akhirat. Jadi jangan pernah kita perlakukan filantropi ini sebagai matematika dunia seperti itu. Yang sekian persen ini jangan dulu deh. Ikhlaskan aja dulu. Insya Allah diganti sama Allah. Saya pernah mengikhlaskan tuh ya berkali-kali ratusan juta loh. Masya Allah. Tapi kan ya udah yang ada tuh dianya yang terpuruk, saya yang tersanjung gitu. Seperti itu. Khair. Alhamdulillah luar biasa. Memang Ibu Tanti ini bagaimana intinya tentang ilmu dulu, ilmu syar'inya. Gitu ya Bu ya. Kita bagaimana mentauhidkan Allah gitu. Dan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Itulah yang terus memotivasi Ibu Tanti dalam mengajak para dermawan untuk berbuat kebaikan dan menyalurkan kedermawanannya. Seperti itu teman-teman Sobat Movers. Baik, insya Allah kita akan close pertanyaannya. Ya. Karena 2 pertanyaan lagi Bu ya. Habis itu kita close. Berhubung sudah 1,5 jam lebih kita bersama Ibu Tanti, Masya Allah. Nggak terasa waktu begitu singkat, tapi insya Allah sesi ini, sesi sharing session ini insya Allah sangat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Baik. Ya, dari Bu Nur Khalifah. Bu, bagaimana cara menjawab jika ada donatur yang bilang mau kurban di ACT, tapi kok nggak dapat daging, terus nggak jadi kurban, gara-gara nggak dapat jatah daging. Syariat itu ya. Itu memang banyak sih. Bahwa kita kan kalau kurban itu 1/3 untuk kita, 1/3 untuk kita hadiahkan, baru sisanya untuk kita korbankan. Nah, itu ada orang-orang yang memang merasa menjalankan syariat itu. Ya sudah, kalau saya kan tidak pernah memaksa ya kan. Kalau gitu saya antar ibu ke masjid. Gituin. Karena hanya di masjid aja yang dapat. Kalau di lembaga-lembaga lain, ibu ke lembaga manapun, ibu tidak akan proses pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga itu seperti apa. Misalnya foto dari kurban kita, gitu kan. Ada yang ngasih sertifikat, itu menjadi satu nilai plus untuk para lembaga seperti itu. Yang sekarang ACT juga mengerjakan itu kalau nggak salah ya. Malah ini banyak sekarang kurban ini kornet apa gitu ya kan. Ya, ada juga yang di kaleng-kaleng itu seperti itu. Karena pandemi ya kan. Ada juga yang malah aku harus motong sendiri. Oh iya, betul. Gitu kan. Ya udah ke masjid aja seperti itu. Jadi memang tidak usah dipaksa, Bu ya? Jangan dipaksa. Insya Allah akan kirim donatur yang gampang. Jadi saat kita ikhlas satu donatur yang susah, Allah kirim 10 donatur yang gampang. Masya Allah. Memang kembali konsepnya, satu kebaikan akan diganti dengan 10 kebaikan. Seperti itu, Bu ya. Tapi kita jangan jadi nggak ini ya, move on langsung loh. Move on langsung. Jangan baper, Bu ya. Nggak boleh baper, Bu ya. Cari yang lain. Share yang ke tempat yang lain. Jangan aku cuma merenungin yang 1 orang itu, tapi yang 10 ini yang nunggu kita di chat. Kok ini nggak di chat-chat ya gitu. Iya. Khair, Masya Allah. Begitu. Jadi begitu Mbak Nur Khalifah. Jadi memang kalau ingin ada yang donatur menanyakan seperti itu, intinya kalau memang tidak mau, tidak usah dipaksa. Insya Allah kita langsung move on aja ke donatur yang lain. Insya Allah akan Allah berikan gantinya. Betul. Terus jangan lupa Mbak Nur Khalifah dan Sobat Movers lainnya, seperti yang disampaikan Ibu Tanti, sebelum kita menawarkan kurban, kita terlebih dahulu
harus tahu dulu bagaimana sistem berkurban di Global Kurban ACT itu. Nah, nantinya bentuk kurbannya seperti apa gitu kan. Nanti akan mendapatkan Proses laporan. Iya, jadi dijelaskan dengan detail dan insya Allah jika semuanya detail dan terpercaya itu insya Allah closingnya akan jauh lebih mudah. Itu khususnya kurban seperti itu. Baik Bu, kita lanjut ke Mbak Andini Wulansari. Untuk japri-japri orang, bagaimana tekniknya yang asik, Bu? Jangankan orang yang belum kita kenal. Kadang yang orang sudah dikenal pun, kalau dimintain kan meskipun sedekah suka ngerasa nggak nyaman. Nah, ini kembali lagi ke pengalaman Ibu yang tadi, Bu ya? Iya, itu hati kita aja itu yang merasa. Iya. Orang lagi ngechat, gimana tahu hati dia. Iya, betul. Jangan menerka-nerka. Aja itu yang baper, santai aja. Bismillah. Dengan nama Allah, ya Allah, aku mau menyebar kebaikan. Kalaupun engkau tidak memberikan hasil, aku meminta ridhomu, pahalamu. Share gitu, selesai lega. Tahu-tahu masuklah bukti transfer. Iya, Masya Allah. Luar biasa ini tekniknya, Ibu. Baik. Ya, bismillah dulu ya, berdoa dulu kalau mau nge-blasting. Iya, bismillah dulu, baru pencet tombol send, Bu ya. Nah, gitu. Baik. Baik, ini ada pertanyaan dari ada Bu juga Nur. ini, amalan nih Mas. Biasanya gini, aku tidak akan ngeblasting sedekah kalau aku belum selesai 1 tahajud, 2 sholat subuh, terus kemudian sholat syuruk. Oh, Masya Allah, ya. Ya, selesai itu baru kita ngeblasting. Iya, Masya Allah. Jadi memang itu Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, Bu ya. Iya. Kembali lagi ke ya maaf ya, karena udah usianya udah 40 ini. Masya Allah. Sudah merasakan inilah gelombang-gelombang kehidupan. Oh begini benar, oh begini salah, oh begini nggak boleh, oh begini seharusnya, seperti itu. Khair. Baik Bu, ada satu pertanyaan lagi nih mungkin dari Mbak Huriani. Ini cukup menarik karena yang bertanya jauh lebih mudah kayaknya, Bu. Mbak Huriani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon sarannya, Bu, bagi kami RFI baru, khususnya mahasiswa. Nah, untuk mencari dan menarik calon donatur gitu. Mahasiswa ya. Sebentar, aku harus mundur dulu ke usia 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya tidak tergabung di manapun. Jadi bersyukurlah Mbak sudah ada di RFI. Karena 1 langkah lebih baik, lebih tepat, lebih bagus dibanding saya. Nah, nantinya 20 tahun yang ke depan yang akan datang, Mbak pasti insya Allah lebih baik daripada aku. Insya Allah. Keren. Karena insya Allah. anak tangga itu dimulai dari 1 tangga, 2 tangga, ya kan? Mbak harus sabar, terus kemudian ATM, modifikasi dengan gaya Mbak sendiri. Jadi orang-orang yang sudah duluan di sana, Mbak lihat, oh ini kesananya itu lewat jalan apa, gimana. Terus kemudian kembalikan ke kita. Oh iya, aku karakternya yang seperti ini. Aku tuh harusnya yang pelan-pelan, satu-satu. Oh, aku maunya yang langsung bleng. Kalau bisa kumpul, dapat. Nah, itu dulu model aku seperti itu. Kalau nggak bikin event, nggak dapat banyak, gitu. Harus bikin event. Tapi kalau nggak sekarang pandemi, gimana caranya dapat banyak? Berarti harus masuk ke komunitas itu, terus kemudian kuasai komunitas itu. Sekarang Mbak ada di mahasiswa. Pasti kan ada komunitas fakultas, ya kan? Terus mungkin ada komunitas tahsin atau komunitas yang memang ada satu hobi apa, itu masukin aja. Seperti itu. Jadi memang intinya katanya dimulai dulu aja gitu Bu ya. Kita menebar jaring, kita branding diri,
Kita kenalkan diri Meeting. kita kepada orang lain, Betul. gabung di mana saja komunitas-komunitas kebaikan itu berada. Ya. Khair, ada salam Bu dari Bu Nur Khalifah. Waalaikumsalam. Ya. Masya Allah, siap, jazakillah khair, mantap. Yuk bismillah, semangat, lebih memahami produk siap. dulu dan semangat. Barakallah. Oke. Boleh nih Bu, kapan-kapan meet up sama Ibu Tanti. Saya di Surabaya juga Bu. Oh, boleh. Masya Setelah PPKM ya. Iya, pada PPKM semua. Masya Allah. Khair, Ibu Tanti, lebih kurang sudah 1,5 jam membersamai kita semua. Insya Allah, Ibu Tanti juga pastinya banyak kegiatan-kegiatan lainnya nih, karena super sibuk sepertinya. Iya, sibuk ibu rumah tangga. Masya Allah, khair ya. Baik teman-teman, sobat mover semuanya, beberapa poin yang bisa Fajar rangkum, yang bisa teman-teman catat ulang. Yang pertama yaitu luruskan niat teman-teman semua, kembalikan semuanya kepada Allah. Seperti apa yang disampaikan Ibu Tanti, jika kita mengurus kehidupan orang lain, maksudnya dalam hal kebaikan, mengajak kepada kebaikan, membantu satu sama lain, nah Allah pun akan menolong kita. Allah pun akan menyelesaikan urusan kita. Nah, itu juga kami dari tim manajemen ACT juga terus diberikan visi dan misi yang terus dikuliahkan oleh para leaders kami, bahwa kita yang mengurus kehidupan orang, Allah yang akan mengurus kehidupan kita, seperti itu. Terus yang kedua, poin yang kedua, samakan frekuensi. Seperti itu. Samakan frekuensi, visi, dan misi. Dan bangun trust kepercayaan dengan para donatur. Dan jangan lupa untuk terus merefresh semangat. Seperti itu Bu ya. Baik, yang poin keempat, mulailah dari circle terdekat, mencari donatur, untuk memetakan donaturnya mulai dari circle terdekat ke komunitas, dan barulah masuk ke ikan pausnya lah, itu seperti segmen perusahaan dan lain-lain, seperti itu. Terus jangan lupa dan untuk database itu caranya kita rawat itu database kita itu yang sudah nyumbang gitu kan, jangan hilang. Ya. Poin selanjutnya seperti yang Ibu sampaikan, database donatur kita itu jangan lupa dirawat, teman-teman. Jadi setiap orang yang berdonasi melalui link referral atau perantara RFI, jangan lupa itu kita nggak one shoot moment aja, kita nggak sekali ketemu dan jangan sekali ada kegiatan donasi kita share, tapi juga kita bertanya kabarnya, kesibukan dia apa sekarang, seperti itulah. Kita terus menjalin dan merawat komunikasi kita dengan para donatur. Itulah salah satu kunci agar kepercayaan itu terbangun dan beliau percaya menyampaikan kedermawanannya melalui kita sebagai RFI. Seperti itu teman-teman. Menitipkan hartanya untuk kita kelola. Betul banget. Insya Allah. Khair teman-teman. Dari kami Ibu RFI Manajemen yang Pusat dan mewakili Sobat Movers lainnya, mengucapkan jazakumullahu khairan Ibu Tanti atas waktu dan ketersediaannya untuk men-sharing dan membagikan ilmunya, yang insya Allah ini akan menjadi pahala jariah bagi Ibu, amin insya Allah, keberkahan bagi Ibu Tanti dan keluarga, dan manfaat yang luas bagi kita Sobat Movers dan sobat-sobat lainnya yang insya Allah terus bergerak di dunia sosial dan kemanusiaan. Baik teman-teman, satu poin yang sebagai poin penutup, yaitu Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Saya terus selama sesi ini berlangsung, saya terus menangkap itu. Karena tauhid yang disampaikan oleh Ibu Tanti luar biasa, Masya Allah. Khair teman-teman, insya Allah ini menjadi akhir dari perjumpaan kita. Insya Allah kita akan bertemu dan bersilaturahmi pada RFI Class, kelas-kelas upgrading dan motivasi lainnya. Ini sangat istimewa dan waktu yang sangat berharga bagi kita semua. Masih Allah berikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan berbagi ilmu yang tentunya bermanfaat bagi dunia maupun akhirat kita. Khair. Masya Allah, sebelum kita close nih teman-teman, bolehlah kita foto-foto dulu Ibu ya, kalau kita
Offline kan kita foto-foto dulu ya. Nah, ini online kita foto-foto dulu. Silakan teman-teman, boleh menyalakan kameranya. Ya. Mbak Dea boleh di screenshot, Mbak Dea ya. Oke. Ada Boleh dua teman-teman. Mbak Deanya mana? Ditutup terus? Iya, nggak bisa on cam laptopnya. Iya. Qadarullah Mbak Deanya lagi di rumah, Ibu. Jadi Iya. kamera dari laptopnya agak sedikit. Itu tidak bisa nyala. Khair, teman-teman silakan nyalakan mic-nya. Oke, yang slide Kenang-kenangan pertama. silaturahmi kita. Bismillah. Khair. Siap-siap dulu. Oke, 1, 2. Tunggu sebentar, Afwan. Ada kendala. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Oke, siap-siap. Tunggu sebentar ya. Afwan, Mas Fajar, mungkin Lola nih bisa dibantu. Ya, saya aja kalau gitu. Yang kedua ya, Bismillah. Ya. Baik teman-teman, 1, 2, 3. Masya Allah. Khair, jazakumullah khair teman-teman semuanya. Sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan demi menjaga saudara dan keluarga kita tentunya. Semoga nanti ya. Dan Mas Fajar. Yo, sama-sama Mas Ilhan. Barakallah. Oke Mas Fajar, terakhir kali ya, saya doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang di era pandemi seperti ini. Tetap pegang Allah sebagai sandaran dan tetap juga kita berusaha untuk bermanfaat di luar diri kita, entah itu keluarga, tetangga, maupun masyarakat luas. Dan insya Allah akan Allah sehatkan terus. Jadi itu menjadi satu kunci bahwa kita membahagiakan orang lain, kita akan dibahagiakan Allah. Itu kuncinya. Jadi imun kita tetap stabil. Masya Allah, tabarakallah. Terus simultan dengan hal-hal baik Bu ya ke diri kita. Khair. Ya. Semoga istiqomah semuanya teman-teman di RFI ini tetap semangat dan Allah dalam bersama kita. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, rekan-rekan yang bergabung atau yang baru bergabung, insya Allah rekaman dari video ini, video Zoom kita akan bisa disaksikan kembali di YouTube Relawan Filantropi Indonesia, di mana teman-teman juga bisa akses di dashboard teman-teman dengan mengakses menu e-learning, kelas upgrading dan pembekalan. Nah, di situ insya Allah akan ada siaran ulang atau relay dari agenda kita pada pagi menjelang siang ini. Khair, untuk itu terima kasih Ibu, jazakumullahu khairan. Waktu yang sangat bermanfaat dan sangat banyak pengetahuan baru yang bisa kita ambil khususnya bagi Fajar tersendiri. Ini sangat menjadi pembelajaran. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Insya Allah kita akan berjumpa di kelas upgrading selanjutnya. Untuk itu mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Relawan Filantropi Indonesia Manajemen dari ACT Pusat mengucapkan jazakumullahu khairan dan sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Ibu Tanti nanti insya Allah dikontak oleh Mbak Dea lagi ya Ibu ya. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.